Halo guys, kenalin nih, aku Lisha. Aku Brandon. Aku Maria. Aku Jessie. Dan aku Elsie. Hai guys, welcome to Let Me Tell You Podcast. Oke guys, menurut kalian sekarang ini masa lalu, masa sekarang, atau masa depan? Masa sekarang kan? Penasaran nggak bagaimana masa sekarang terbentuk? Pasti sangat berhubungan dengan masa lalu. Masa sekarang pun juga sebagai jembatan untuk menentukan masa depan. Benar sekali. Masa lalu pun juga sebagai jembatan untuk menentukan masa sekarang. Aku jadi ingin ke perpustakaan, namun sepertinya orang perpustakaan bosan melihatku karena selalu meminjam buku. Coba deh kamu melakukan hal sesuatu yang menarik saat ingin meminjam buku. Pasti orangnya akan mengingat kamu sebagai anak yang unik. Hal menarik, apa ya? Aku ada ide. Kenapa tidak menggunakan bahasa Mandarin saja? Oh iya, bener sekali. Tanya saja ke aku kan jago bahasa Mandarin. Jadi, bahasa Mandarinnya, bolehkah aku meminjam buku ini? Itu apa? 我可以借着本书吗? Kalau aku ke Cina, lalu ingin menanyakan letak perpustakaan, gimana? 图书馆在哪里? Bagaimana kamu bisa pintar sekali berbahasa Mandarin? Orang tua aku itu keturunan dari Cina. Jadi, saat berkumpul bersama keluarga besar aku selalu menggunakan bahasa Mandarin. Maka dari itu, aku bisa berbahasa Mandarin. Wah, keren banget kamu, Brandon. Iya dong. Gimana Maria? Sudah paham belum? Aku paham banget. Thank you ya. Oh iya Maria, kamu ingin meminjam buku apa di perpustakaan kota? Aku ingin meminjam buku tentang sejarah Kerajaan Mataram di Indonesia yang ada di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Singasari. Bukankah itu sudah pernah dipelajari di sekolah? Iya, memang sudah. Aku ingin mengetahuinya lebih dalam. Boleh jelasin lagi tidak? Garis besarnya Kerajaan Singasari itu seperti apa? Aku lupa nih. Iya, aku juga lupa. Oke guys, jadi Kerajaan Singasari bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut berkembang dengan pesat di wilayah Jawa Timur, yaitu di daerah Malang. Dan Ken Arok sebagai pendiri kerajaan ini guys. Terus, bagaimana kerajaan ini berdiri? Aku tahu. Jadi Tunggul Ametung mati dibunuh dengan cara ditipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok, yang kemudian menjadi Aku Baru. Ken Arok juga yang menikah dengan Ken Dedes, yaitu istri Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Panjalu atau disebut Kadiri. Lalu, pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Raja Kertajaya, Raja Kediri melawan kaum Brahmana, tidak sih? Iya, bener banget. Kertajaya dan Ken Arok pun perang dan dimenangkan oleh Ken Arok. Dan jadi deh Kerajaan Singasari. Wah, kalian masih bisa ingat. Keren sekali. Ngomong-ngomong, peninggalan Kerajaan Singasari apa ya? Peninggalan Kerajaan Singasari itu ada Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Terus, relief dari Candi Kidal apa? Iya apa ya? Aku ada tugas nih buat menjelaskan relief dari candi-candi yang ada di Indonesia. Wah, boleh tuh. Kamu masukin Candi Kidal di tugas kamu. Oke guys, jadi relief Candi Kidal itu ada relief legenda Garudeya. Legenda Garudeya itu legenda tentang seekor Garuda yang berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan dengan tebusan air suci Amerta ya? Iya, bener banget. Air suci Amerta itu air kehidupan kan? Iya, benar. Lalu, relief Garudeya di Candi Kidal dibuat untuk memenuhi amanat Anuspati yang merawat Ken Dedes, yaitu ibunya. Relief ini dibaca berjalan berlawanan arah jarum jam. Jadi mulai dari sisi sebelah selatan.
Relief pertama menggambarkan Garuda menggendong 3 ekor ular besar. Relief kedua melukiskan Garuda dengan kendi di atas kepalanya. Dan relief ketiga, Garuda menyangga seorang perempuan, yaitu ibunya yang bernama Winata. Karena relief Garuda ini, banyak yang beranggapan bahwa Raja Anuspati sangat berbakti dan mencintai ibunya. Raja Anuspati ingin ibunya lepas dari penderitaan dan nestapa selama hidupnya, lalu menjadi suci kembali. Sekarang aku paham. Nanti akan aku masukkan ke dalam tugasku. Ingat ya, kamu harus menjelaskan secara detail agar nilai kamu bagus. Karena kita membicarakan tentang zaman dahulu, aku jadi penasaran deh. Olahraga pada zaman itu bagaimana ya? Kamu mau tahu banget nih. Iya, aku penasaran. Sama, aku juga. Kamu tahu, Elsie? Tentu, pada zaman dahulu, pada abad ke-17 dan abad ke-18, para penjalan akan berlari dan berjalan di samping pelatih mereka. Hal ini dibuat untuk perlombaan. Maka dari itu, para bangsawan pada masa tersebut akan bertaruh siapa di antara mereka yang bisa memenangi perlombaan. Setelah lomba berjalan, muncullah lomba jalan cepat yang menjadi aktivitas profesional yang semakin populer pada abad ke-19. Pada ajang Olimpiade, jalan cepat putra dengan jarak 20 km mulai dilombakan pada tahun 1956. Dan untuk putrinya itu kapan? Untuk putri, nomor jalan cepat mulai dilombakan pada Olimpiade 1992 dengan jarak awal adalah 10 km. Lalu pada tahun 2000 meningkat menjadi 20 km. Oh, seperti itu. Kamu tahu ini dari mana, Elsie? Aku membacanya dari lama, IAAF. Oh iya, Lisia, kamu kan dari Palu, lalu merantau ke Malang. Kamu sudah mencoba makanan-makanan khas Malang belum? Aku sudah mencobanya sebagian. Makanan khas Malang itu ada rawon, bakso, orem-orem, getuk, dan juga rujak cingur. Wah, lumayan banyak yang sudah kamu makan ya. Iya, hehe. Karena aku membutuhkan ini untuk tugas PKWU. Aku ada tugas untuk memodifikasi makanan tradisional. Jadi sebelum itu aku harus mengetahui makanan khas itu sebelum dimodifikasikan. Iya, Lisya, kamu benar sekali. Olahan makanan tradisional itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Ada 2 jenis, yaitu bioteknik konvensional dan modern. Konvensional adalah makanan yang sudah dikenal cukup lama. Lalu jika modern? Jika modern, memiliki tambahan gen atau organisme rentik. Contoh makanan khas daerah adalah pecel, bakso Malang, nasi kerau, lontong balap, tahu tek, dan masih banyak lagi. Manfaat dari pengolahan makanan hewani dan juga nabati adalah meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan, agar makanan mudah dicerna oleh tubuh. Karena tidak semua bahan pangan bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah. Benar tidak sih? Benar sekali. Teknik proses produksi olahan hewani dan nabati ada pengeringan, pengawetan, suhu rendah, pengemasan, penggaraman, pengasapan, dan penambahan bahan awetan lainnya. Kamu ada contoh dari makanan daerah yang dimodifikasi tidak? Ada dong. Contoh makanan daerah yang sudah dimodifikasi itu ada pisang goreng. Dimodifikasi menjadi pisang goreng nugget, pisang goreng dengan kulit lumpia. Lalu martabak dimodifikasi dengan mempercantik tampilan dan variasi topping semakin beragam. Surabi dimodifikasi dengan mempercantik tampilan juga dengan tambahan keju. Wah, seperti itu ya ternyata. Kamu ada ide tidak untuk makanan khas daerah yang bisa aku modifikasi? Sebentar, aku masih bingung. Maksudnya memodifikasi makanan khas daerah itu seperti apa? Jadi, memodifikasi itu adalah menambah atau mengurangi bahan tanpa menghilangkan ciri khasnya.
Oke Lisha, menurut aku kamu bisa memodifikasi getuk menjadi makanan yang lebih menarik. Kamu bisa membuat getuk itu menjadi getuk singkong yang digulung. Lalu kamu bisa menambahkan topping yang menarik. Oh iya, terima kasih Jessie, akan ku terapkan nanti. Aku jadi penasaran untuk mencobanya juga. Wah, Jessie, ide kamu bagus sekali. Iya dong, orang tuaku kan bekerja di bidang makanan. Jadi, aku pasti mengerti tentang hal seperti ini. Ya sudah, aku selanjutnya akan bertanya-tanya seputar makanan ke kamu. Baiklah, kita juga akan bertanya seputar sejarah ke kamu. Wah, ternyata pada aspek apapun ada perkembangan ya, di masa lalu dan masa sekarang. Contohnya saja dalam makanan, perkembangan olahraga, dan relief-relief pada candi-candi yang ternyata memiliki makna di dalamnya. Iya, benar sekali Lisha. Oke guys, sekian dulu podcast kami pada episode pertama. See you di podcast selanjutnya ya.